Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranistia Rahmini Sunario. Nama saya Ayu Haryanti. Saya Maria Septiani. Saya Amanda Permana Dewi dari kelas A2 2019 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan pemaparan tentang analisis SWOT lembaga pendidikan pada masa pandemi. Analisis yang pertama yaitu kekuatan atau strength antara lain 1. Bimbel lebih menghemat biaya. Yang kedua, bimbel lebih menghemat waktu. Yang ketiga, suasana belajar bimbel lebih rileks. Dan yang keempat, yang terakhir, berkurangnya rasa stres ketika pembelajaran bimbel. Poin analisis selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan pertama dari lembaga pendidikan berupa bimbingan belajar atau les private pada masa pandemi. Yang pertama adalah kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran anak pada masa pandemi. Yang kedua yaitu kurangnya tenaga pendidik atau SDM, karena sebagian dari mereka masih khawatir untuk berinteraksi secara langsung dengan peserta didik atau anak-anak yang akan mengikuti bimbingan belajar atau les private. Kurangnya promosi atau pemasaran kepada masyarakat luas secara langsung. Selanjutnya yaitu belum optimalnya koordinasi antar tim, apalagi untuk menghadapi situasi pandemi. Peluang-peluang yang dapat kami gunakan dalam membuka layanan jasa bimbingan belajar atau les private ini diantaranya yaitu tidak semua orang tua mampu menjalankan perannya dalam melengkapi proses pendampingan belajar anak-anaknya dari rumah. Mengapa demikian? Karena banyak sekali orang tua yang masih menjalankan karir, baik bapak, ibu, atau bahkan keduanya. Maka dari itu menyebabkan si anak kurangnya pengawasan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di rumah. Lalu yang kedua adalah letaknya yang memang strategis menjadikan tempat bimbel ini banyak diminati oleh anak-anak karena jarak rumah dan tempat bimbel yang dapat ditempuh dengan jalan kaki. Lalu yang ketiga adalah banyaknya dorongan dari para orang tua murid yang rumahnya berdekatan dengan tempat les tersebut membuat kami bersemangat dalam membuka layanan jasa bimbingan belajar ini. Ancaman terbesar ialah ketika di tengah kondisi dan situasi seperti saat ini, banyak pesaing atau banyak bimbingan belajar online yang terus bermunculan di Indonesia. Hal ini membuat bimbingan belajar konvensional tergeser popularitasnya oleh bimbingan belajar online. Dikarenakan berbagai banyak aturan atau protokol kesehatan yang diterapkan ketika kita akan keluar rumah, dan para orang tua juga akan pasti sangat khawatir ketika mengizinkan anak mereka untuk pergi ke tempat bimbel atau mendatangkan guru les private mereka ke rumah. Dari segi harga dan juga paket belajarnya, bimbingan belajar itu banyak atau mengeluarkan berbagai promosi atau potongan harga untuk mereka yang ingin mengikuti kelas di bimbingan belajar secara online. Hal ini membuat para pelaku usaha bimbingan belajar secara konvensional ini semakin redup karena kan adanya bimbingan belajar online ini. Bimbingan online itu secara menyeluruh ke seluruh Indonesia dan terjangkau ke seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga mereka tuh lebih dikenal, lebih diperhitungkan keberadaannya, sehingga para orang tua pun lebih memilih mendaftarkan anaknya ke bimbingan belajar online dibandingkan ke bimbingan belajar konvensional. Strategi yang pertama, SO, yaitu menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang. Dengan penghematan pada aspek waktu serta suasana belajar yang menyenangkan, bimbel menjadi solusi untuk teman belajar yang bermanfaat bagi anak.
Strategi berikutnya yaitu strategi WO atau memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan peluang. Belum optimalnya koordinasi tim dapat diperbaiki dengan dorongan dari orang tua siswa atau peserta bimbel yang dapat memicu semangat kami. Selanjutnya, strategi ST yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Dengan banyaknya pesaing yang menawarkan harga terjangkau, bimbingan belajar kami memberikan harga yang menarik dengan kualitas terbaik. Kemudian yang terakhir adalah strategi WT, yaitu memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman. Kurangnya promosi dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan berbagai media sosial disertai promosi door-to-door dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar bimbel kami tidak kalah terkenal dari bimbel yang lain. Sekian analisis SWOT yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.